Baik, selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman dokter muda. Perkenalkan nama saya Kadek Tresna Yuwana. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen nyeri atau pain management. Nah, berikut merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, mengenai bagaimana sih mekanisme perjalanan nyeri itu sendiri. Kemudian yang kedua, keuntungan dan kerugian dari instrumen penilaian nyeri, baik itu visual analog scale, numeric rating scale, kemudian Wong-Becker basis rating scale, kemudian MPK dan juga pin diary. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan dari nyeri somatik, nyeri visceral, dan juga nyeri alih. Dan yang keempat, penanganan nyeri akut, sedang, dan berat sesuai dengan WHO Step Ladder. Kita mulai dari nyeri. Nah, pengertian nyeri menurut International Association for the Study of Pain, IASP, itu merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, di mana berkaitan dengan kerusakan jaringan, atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan. Di mana fungsi nyeri sendiri itu terdiri dari 3, ada fungsi proteksi, defensif, dan juga penuntun diagnostik. Nah, fungsi proteksi di sini pada saat kita merasakan nyeri, akan bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri. Yang ditujukan adalah untuk menghindari dari kerusakan jaringan tubuh yang lebih lanjut. Yang kedua adalah fungsi defensif. Fungsi defensif ini ketika kita merasakan nyeri, tubuh akan terjadi imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau kerusakan atau organ yang patah. Kemudian bertujuan adalah untuk mengurangi dari respon nyerinya tersebut. Untuk yang ketiga adalah penuntun diagnostik, di mana pada saat nyeri itu akan menunjukkan daerah tertentu yang bermasalah sehingga penyakit atau problem yang terjadi itu dapat kita ketahui. Nah, kita lanjut ke mekanisme nyeri. Nah, mekanisme nyeri di sini terjadi akibat dari rangsangan-rangsangan dari zat-zat analgesik di reseptor nyeri. Nah, reseptor nyeri ini bisa disebut dengan nociceptor atau itu juga ujung-ujung saraf yang efferent, di mana letaknya adalah di lapisan superficial kulit dan juga di jaringan tubuh. Di mana pada saat nociceptor ini aktif, ya akan terjadi aktif itu akibat dari rangsangan dari intensitas yang tinggi seperti rangsangan-rangsangan termal yang tinggi, rangsangan mekanik, elektrik, maupun rangsang-rangsang kimiawi. Sehingga zat-zat yang sifatnya inflamasi akan timbul atau muncul seperti zat-zat bradikinin, histamin, prostaglandin, leukotriene, substansi P, dan juga yang lain-lain. Nah, rangkaiannya meliputi mulai dari stimulus nyeri atau rasa nyeri sampai ke persepsi nyeri. Dan rangkaian ini disebut dengan proses elektrofisiologik atau kita sebut dengan nocicepsi. Nah, nocicepsi sini terdiri dari 4 proses fisiologis ya, mulai dari transduksi sampai dengan persepsi. Nah, di transduksi pada saat kita memberikan stimulus nyeri atau terjadi stimulus nyeri seperti stimulus termal, mekanik, kemudian kimiawi, itu nanti akan diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Di mana setelah transduksi sini akan ke transmisi, di mana di transmisi ini apabila impulsnya sudah diubah ya, ini akan disalurkan ke saraf sensorik, di mana serabut yang berperan adalah serabut A delta dan juga serabut C yang nantinya akan disalurkan dari perifer ke medula spinalis. Setelah fase transmisi, lanjutnya ke fase modulasi. Jadi fase modulasi ini terjadi suatu interaksi ya, sistem analgesi endogen dan impuls nyeri yang terjadi di kornu posterior dari medula spinalis kotak, di mana nantinya akan disalurkan ke tractus myotonus yang sensoris dan nantinya akan dipersepsikan. Nah, jadi persepsi itu merupakan hasil proses interaksi yang nantinya akan timbul perasaan subjektif yang disebut dengan nyeri. Nah, kemudian ini adalah instrumen-instrumen dari penilaian nyeri. Nah, instrumen penilaian nyeri ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui dari kualitas dan juga kuantitas dari nyerinya tersebut. Di mana untuk penilaian nyerinya, kita bisa mulai dari anamnesis dan juga dari pemeriksaan fisiknya, yang seperti yang kita ketahui bahwa di anamnesis menggunakan CK7 seperti onsetnya kapan
terjadi nyerinya, kemudian lokasinya di mana, kemudian kualitas ya, seperti sensasi apakah nyerinya tertusuk-tusuk, apakah seperti tertekan benda berat, apakah nyerinya disertai dengan kesemutan dan juga yang lain-lainnya. Dan penting juga kita menanyakan mengenai penjalarannya, apakah lokalisir atau menjalar ke bagian-bagian yang lain. Dan penting juga kita menanyakan mengenai kuantitas dari nyeri untuk mengetahui dari derajat keparahan. Nah, derajat keparahannya ada nyeri yang ringan, nyeri yang sedang, maupun nyeri yang berat. Untuk nyeri yang ringannya sendiri ini merupakan nyeri yang hilang timbul, terutama terjadi saat aktivitas sehari-hari, hilangnya saat istirahat maupun sedang tidur. Untuk nyeri sedangnya merupakan nyeri yang terus-menerus bersifat mengganggu aktivitas ya dan hilang hanya saat pasien sedang tertidur. Kemudian untuk nyeri yang berat, ini nyerinya yang terus-menerus, biasanya dirasakan sepanjang hari dan pasiennya bisa tidak bisa tidur atau tidurnya terganggu. Nah, untuk instrumen penilaian nyeri ini secara garis besar itu terdiri dari dua, ada yang unidimensional, ada juga yang multidimensional. Nah, unidimensional ini karena sifatnya uni ya, jadi hanya mengukur satu saja, yaitu satu instrumen, yaitu intensitas nyeri. Yang dipergunakan adalah untuk nyeri akut dan evaluasi dari terapi analgesi. Instrumen dari unidimensional ini terdiri dari visual analog scale, memory rating scale, dan juga Wong-Becker base skill. Kemudian untuk multidimensionalnya ini bersifatnya kompleks ya. Ada beberapa kriteria yang diukur seperti intensitas nyeri, karakteristiknya, dampak dan aspek terhadap sensori nyerinya, dan yang lain-lainnya. Dan ini digunakan untuk nyeri-nyeri yang bersifat kronik. Ya, beda dari unidimensional, multidimensional ini untuk nyeri yang kronik. Instrumennya seperti McGill Pain Questionnaire atau kita sebut dengan MPQ, Debrief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, maupun Pain Diary. Nah, kita mulai dari instrumen nyeri yang unidimensional dari VAS, yaitu Visual Analog Scale. Nah, Visual Analog Scale ini merupakan skala linier ya seperti pada gambar. Ini jaraknya 10 cm, yaitu untuk memvisualisasi gradasi tingkatan nyeri. Yang nantinya pasien diminta untuk menandai di sepanjang garis tersebut ya sesuai dengan level intensitas nyeri yang dirasakan. Apakah pasiennya merasakan tidak nyeri, yaitu diisi tandai garis di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu tidak nyeri, semakin ke kanan itu rasanya nyerinya itu semakin berat. Dan yang paling kanan tuh nyerinya yang paling hebat. Yang nantinya setelah ditandai oleh pasiennya, nanti jaraknya akan diukur, dan juga akan diinterpretasikan dengan menggunakan penggaris. Nah, kelebihan dari visual analog scale ini adalah yang pertama mudah, cepat, dan sederhana. Yang kedua adalah lebih sensitif ya, tidak dibatasi oleh skala-skala tertentu seperti angka maupun gambar. Untuk kelemahannya ini sangat sulit sekali pada pasien-pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan maupun yang kesadaran khususnya pada lansia. Dan kelemahannya untuk visual analog scale ini adalah menggunakan penggaris untuk menginterpretasi dari tanda atau garis yang ditulis oleh pasien. Nah, selanjutnya untuk unidimensional yang lainnya ada NRS atau Numeric Rating Scale. Ini merupakan skala angka ya 1 sampai 10 yang dimana menunjukkan gradasi tingkatan nyeri, di mana pasien nanti akan diminta untuk menandai angkanya ya di garis tersebut sesuai dengan level intensitas nyeri yang dirasakan. Untuk 0-nya itu tidak merasakan nyeri, kemudian yang 5-nya apakah nyerinya sedang, kemudian yang 10 itu nyeri yang paling berat. Kemudian nanti akan diinterpretasikan. Untuk kelebihannya ini sangat mudah, cepat dan sederhana. Kemudian kelebihannya juga menggunakan angka ya sehingga hasilnya yang lebih konsisten. Untuk kelemahannya sangat sulit ya karena pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kognitif, penglihatan, kesadaran, khususnya pada lansia ini akan sangat sulit. Kemudian sangat sulit juga karena keterbatasan pilihan ya dan pernyataan spesifik terkait tingkatan nyeri juga agak subjektif ya karena antara 3 dan 4 itu mungkin tidak terlalu signifikan untuk menunjukkan dari gradasi nyerinya dan identifikasi keparahan dari nyerinya yang dirasakan juga antara pasien satu dan pasien lainnya juga agak subjektif. Kemudian untuk penilaian instrumen nyeri yang unidimensional yang lainnya ada
WBFS, itu Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Itu merupakan itu menggunakan ekspresi wajah yang dikelompokkan dalam beberapa tingkatan rasa nyeri ya, atau visualisasi gradasi tingkatan nyeri. Ya seperti pada gambar, ini ada interpretasinya dan 6 interpretasi, 0, 2, 4, 6, 8, 10, di mana 0-nya itu tidak sakit, yang 2-nya sedikit sakit, yang 4-nya agak mengganggu, kemudian 6-nya mengganggu aktivitas, kemudian 8-nya sangat mengganggu, dan 10-nya tak tertahankan lagi untuk nyerinya. Untuk kelebihan dari Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini adalah mudah ya, cepat dan sederhana, dan dapat sebagai alternatif dan digunakan sebagai pada semua pasien-pasien, khususnya pasien yang mengalami gangguan kognitif, dan juga pada anak-anak. Untuk kelemahannya, interpretasinya dari orang ke orang ini sangat subjektif dan sangat berbeda-beda karena mempengaruhi dari afek dari intensitas nyeri. Karena ada beberapa pasien yang mungkin tidak merasakan nyeri, tapi ekspresinya di 6. Itu akan menimbulkan dari interpretasi yang lebih tinggi, atau mungkin juga kebalikannya. Kemudian ini merupakan instrumen nyeri yang multidimensional, ya. Yang pertama dari MPQ, McGill Pain Questionnaire. Itu merupakan kuesioner yang terdiri dari kategori atau kelompok dari rasa yang tidak nyaman yang diderita dari pasiennya. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama terdiri dari gambar nyerinya, nanti yang digunakan adalah untuk menunjukkan di mana letak nyerinya. Kemudian yang kedua dari indeks nyeri, ketiga nyeri yang terdahulu dan lokasinya, dan yang keempat adalah indeks intensitas nyeri saat ini. Dan terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang terbagi ke dalam 20 kelompok. Di mana kelompok 1 sampai 10 ini merupakan kualitas sensoriknya nyeri, kemudian kelompok 11 sampai 15 merupakan kualitas efektif dari nyeri, misalnya lelah, stres, takut, dan sifat-sifat otonom yang lainnya. Kemudian kelompok 16 ini merupakan dimensi yang dievaluasi, kemudian kelompok 17 sampai 20 ini merupakan kata-kata spesifik untuk kondisi yang tertentu. Di mana nanti kelompok-kelompok ini akan dijumlahkan angkanya dan juga diinterpretasikan. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan dari MPQ ini, yang pertama kelebihannya adalah baik untuk evaluasi nyeri kronik ya, karena sifat nyerinya yang berubah-ubah, kemudian deskripsi nyerinya yang detail. Kemudian untuk kelemahan ya, kelemahan di sini tidak sederhana, kompleks dan rumit, dan dibutuhkan juga pengalaman yang baik untuk menilai menggunakan instrumen ini, dan juga perlu waktu untuk mengedukasi dan memastikan pasiennya juga paham sehingga nanti tidak terjadi misinterpretasi dalam menginterpretasikan instrumen ini. Kemudian juga pasien harus mengerti bahasa dan mempunyai komunikasi yang baik ya, supaya menghindari miskomunikasi dan juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian instrumen penilaian nyeri yang lainnya ya, ini ada Pain Diary ya. Pain Diary ini merupakan catatan tertulis mengenai pengalaman pasien dan perilakunya, yang digunakan nanti untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Ya, di mana pasien nanti akan mencatat intensitas nyerinya dan berkaitan dengan perilakunya ya, seperti aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, riwayat rumah, dan aktivitas rekreasi yang lainnya. Dan ini terdapat gambar, sebuah gambar yang dari Pain Diary-nya, di mana nantinya terdiri dari beberapa kolom-kolom. Yang pertama dari time-nya ya, time-nya menentukan kapan waktu yang ditulis oleh pasiennya, kemudian where's the pain, di mana lokasinya, kemudian pain-nya diskalakan di 0 sampai 10, kemudian di list apa saja yang bisa mendeskripsikan nyerinya itu, kemudian ini aktivitas maupun sesuatu yang memperberat dari gejala nyerinya, kemudian kapan mengkonsumsi obat, dan obat apa saja yang dikonsumsi, dan setiap 1 jam konsumsi apakah setiap konsumsi dari 1 jam setelah mengkonsumsi obat itu ada perbaikan atau tidak,
dan apakah ada efek samping. Ini yang harus ditulis di pain diary dari pasiennya tersebut. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari pain diary ini adalah untuk kelebihannya adalah baik untuk evaluasi nyeri yang kronik yang berubah-ubah dan berkelanjutan, dan kelebihannya juga pasien ini dapat mengerjakan sendiri ya, tidak harus didampingi oleh dokter secara terus-menerus. Dan untuk kelemahannya ini sangat dipengaruhi oleh ingatan atau memori dari pasiennya dan juga tendensi pasien, dan di sini kita harus mengkaji pasiennya untuk mengisi skala nyerinya secara rajin dan setiap hari. Kemudian item dari pain diary-nya ini mungkin sangat berbeda-beda ya interpretasi dari pasien satu ke pasien yang lain, dan ini mungkin diperlukan pengalaman maupun interpretasi yang lebih expert lagi untuk menggunakan pain diary. Nah, berikut merupakan perbedaan-perbedaan dari nyeri somatik, nyeri visceral, dan juga nyeri alih atau kita sebut dengan reverb pain. Untuk nyeri somatik sendiri ini merupakan nyeri yang bagian dari nyeri nociceptif yang bersifat akut, di mana reseptornya ini berada di superficial, baik di kulit, di otot, di tulang, muskuloskeletal, di mana nyerinya sendiri ini terlokalisir dan mudah untuk ditunjukkan. Nah, untuk sensasinya bisa merasakan pedih, pegal, tajam, ataukah tertusuk-tusuk. Nah, apabila berat, ini jika terjadi pada bagian yang trauma, itu disentuh atau digerakkan. Kemudian nyeri visceral, bedanya dari nyeri somatik, itu reseptornya berada di profundal atau bagian dari organ dalam tubuh. Untuk samanya sama-sama ada nyeri nociceptif yang bersifat akut. Untuk patofisiologinya, nyeri visceral ini terjadi akibat dari peregangan dari organ, kemudian atau terjadi inflamasi atau iskemik dari organnya, kemudian akan menyebabkan mengubah peregangan itu menjadi impuls dan nantinya akan mengaktifkan dari nociceptor. Nah, untuk nyerinya ini berbeda dari nyeri somatik. Untuk nyeri visceral, nyerinya tidak terlokalisir dan juga bersifat diffuse, dan sensasinya seperti sensasi diremas, kram, dan tertekan. Kemudian nyerinya ini terjadi di organ atau area kulit yang di sekitarnya atau disebut dengan nyeri alih. Untuk contoh dari nyeri visceral ini adalah nyeri-nyeri pada pasien appendicitis. Kemudian nyeri alih atau reverb pain. Nah, nyeri alih atau reverb pain ini nyeri pada organ visceral yang dialihkan ke permukaan tubuh atau ke tempat realnya yang tidak berada di lokasi nyerinya tersebut. Nah, nyeri somatik dalam atau rasa nyeri visceral yang terasa di daerah somatik superficial. Nah, terdapat untuk patofisiologinya sesuai dengan teori konvergensi proyeksi, ini terjadi pada dua tipe aferen yang dimana masuk ke segmen spinal, ya satu dari kulit dan satu lagi dari otot dalam visceral. Nanti akan berkonvergensi ke sel-sel proyeksi sensori yang sama. Contoh dari nyeri alihnya ini pada kasus-kasus iskemi atau infark miokard, di mana terjadi nyeri hebat di bagian tengah sternum, akan tetapi sering sekali menyebar ke daerah-daerah lainnya, seperti ke sisi medial lengan kiri, ke leher, bahkan ke rahang. Kemudian kita lanjut ke manajemen nyeri. Nah, manajemen nyeri atau penata laksanaan nyeri ini disesuaikan dengan World Health Organization Peer Relief Leader. Jadi pada kita nanti menghadapi kasus-kasus nyeri, kita tidak langsung ke memberikan obat yang lebih tinggi, harus sesuai dengan step-stepnya. Di mana kita mulai dari step satunya bila nyerinya pada saat langkah awal untuk mengatasi nyerinya kita mulai dari step 1, kita bisa berikan golongan-golongan yang non-opioid atau bisa juga ditambah atau tidak obat-obatan adjuvan. Nah, apabila setelah kita memberikan obat-obat ini pasiennya juga masih mengalami nyeri atau nyerinya semakin memberat, kita baru lanjut ke bagian tahap kedua, yaitu bisa memberikan opioid yang lemah ya, dan juga bisa ditambahkan juga atau tidak pada obat non-opioid atau juga bisa ditambahkan dari adjuvan. Ini sesuai dengan keadaan atau kondisi pasien pada saat itu. Nah, apabila sudah diberikan obat dan nyerinya masih persisten dan ataupun meningkat, ini baru kita naik ke
poin ketiga, kita bisa berikan golongan yang opioid, dan juga bisa ditambahkan juga non-opioid maupun yang adjuvan. Dan sekali lagi disesuaikan juga dengan kondisi dari pasiennya. Nah, di mana pada poin 1, ya pada mild, kita bisa berikan obat-obatan non-opioid seperti aspirin, acetaminophen atau paracetamol, kemudian NSAID, dan juga bisa juga nambah adjuvan. Untuk yang moderate, kita bisa memberikan dari golongan opioid yang ringan, ya seperti kodein, hidrokodein, tramadol, maupun kita juga bisa menambahkan dari adjuvan yang lainnya. Kemudian yang ketiga untuk nyeri yang berat, kita bisa berikan opioid ya seperti golongan seperti morfin, morfin, metadon, dan juga fentanyl, dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, ini terdapat perbedaan untuk penelaksanaan dari nyeri akut dan nyeri kronik ya. Jadi untuk nyeri akutnya sendiri ini kita mulai dari 3 terlebih dahulu ya, dari 3 terlebih dahulu. Kemudian R3 lebih dahulu apabila setelah kita evaluasi, pasiennya ini mengalami pengurangan nyeri dan pasiennya sudah memulai klinis yang bagus, baru kita turun ke 2, nanti baru ke 1 itu untuk nyeri akut. Dan kebalikan untuk nyeri kronik, apabila pasiennya ini menderita nyeri kronik, ini step-stepnya itu mulai dari yang paling rendah dulu ya, dari 1 dulu, dari menggunakan non-opioid, baru nanti kalau misalnya nyerinya merasa lebih berat, baru naik ke level 2, nanti baru ke level 3. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari obat analgesik, baik itu non-opioid maupun opioid. Nah, non-opioid ini secara umum itu terdiri dari aspirin dan paracetamol, kemudian ada juga yang non-selektif, COX inhibitor seperti ibuprofen, ketoprofen, natrium diklofenak, asam mefenamat, ketorolac, maupun piroxicam, dan juga ada selektif COX-2 inhibitor seperti kelekosib maupun perikosib. Untuk opioid yang lemah ini contohnya seperti kodein, yaitu kodein. Nah, untuk nyeri-nyeri yang berat ya bisa diberikan morfin like agonis ya seperti metadon, morfin, dan juga fentanyl transdermal. Untuk yang parsial agonis bisa itu buprenorfin dan mix agonis nalbuphine dan butorphanol. Dan untuk contoh-contoh dari obat adjuvan bisa kita berikan untuk mengurangi keluhan pasien dan juga meningkatkan dari kualitas hidupnya pasien. Kita bisa berikan kortikosteroid yang sesuai dengan keadaan pasien. Itu antiinflamasi, bisa juga berikan antikonvulsan untuk mengurangi nyeri neuropatik, antidepresan juga untuk mengurangi nyeri neuropatik. Bila terdapat nyeri kronis bisa juga diberikan neuroleptik, dan untuk mengurangi sedasi opioid bisa kita berikan psikostimulan. Nah, ini merupakan obat-obatan beserta dosis, interval dosis, dan dosis maksimal ya, seperti golongan-golongan non-opioid seperti aspirin, ibuprofen, ketorolac, ini dosisnya 500 sampai 1000, interval dosisnya 4 jam, maksimalnya diberikan 3600 sampai 6000 per hari. Ya, untuk ibuprofen dosisnya 400, ketorolac dosisnya 10. Nah, untuk morfin dan fentanyl, untuk morfin ini kalau pada nyeri-nyeri sedang bisa kita berikan dengan dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, baik itu dapat diberikan secara subkutan maupun intramuskular. Kemudian untuk nyeri-nyeri yang berat bisa kita berikan 1 sampai 2 mg dengan intravena. Untuk fentanylnya bisa diberikan intravena untuk pembedahannya, untuk pembedahan bisa diberikan intravena, dan untuk pos bedah kita bisa berikan fentanyl yang patch. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, kritik, dan saran yang membangun sangat saya perlukan untuk menunjang atau meningkatkan diri saya untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih.